Akan diteruskan majelis. Dilanjutkan Yang Mulia. Bab 5. Tanggapan terhadap tuntutan penuntut umum. 1. Tanggapan terhadap keterangan ahli dan saksi. A. Dr. Insinyur Edison Effendi, MSc. Selaku ahli, ternyata Edison Effendi telah bertindak memberikan keterangan sebagai saksi. Karena selaku ahli, Edison telah melakukan penilaian terhadap perkara yang sedang diperkarakan atau ia telah masuk dalam pokok perkara. Sehingga ia tidak lagi bertindak independen, tidak objektif, dan memiliki konflik kepentingan dalam perkara akuo. Edison telah memberikan keterangan berupa fakta dalam perkara akuo. Dengan demikian, keterangannya dalam perkara akuo haruslah dikesampingkan dan tidak memiliki nilai hukum. Beberapa keterangan Edison Effendi berupa fakta yang dipergunakan oleh penuntut umum antara lain Surat Tuntutan halaman 75 sampai dengan 77. Bahwa ahli telah memberikan penilaian dalam perkara ini dan seterusnya. Bahwa metodologi pengujian SOP yang dilakukan ahli terhadap proses pengolahan pada processing pit yaitu dan seterusnya. Bahwa ahli dengan menggunakan sampling yang diambil penyidik dari stockpile dan seterusnya. Bahwa sampling tanah yang diambil adalah tanah sebelum diolah yang ada di stockpile dan seterusnya. Bahwa ahli pernah diminta oleh penyidik untuk membaca hasil dari pusal pedal dan seterusnya. Bahwa metode pengujian metodologi yang ahli lakukan ternyata TPH tidak turun dan seterusnya. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka keterangan Edison dalam perkara akuo haruslah dikesampingkan dan tidak memiliki nilai hukum, karena ahli telah bertindak sebagai saksi fakta. Oleh karena itu, seluruh keterangannya tidak layak dijadikan keterangan ahli dalam perkara akuo. Bahwa pendapat ahli yang menyatakan penetapan tanah terkontaminasi tidak dapat dipisahkan dari proses bioremediasi itu sendiri, dan hal tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses penetapan bioremediasi. Pendapat ahli ini bertentangan dengan rumusan pengertian bioremediasi dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 dan tahapan dalam site karakteristik serta bertentangan dengan pendapat ahli Adichart, Dr. Lina Harjito, Profesor Dr. Udi Harto, dan Dr. Sri Harjati, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang tata cara pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3. Oleh karena itu, keterangan Edison Effendi ini haruslah dikesampingkan. B. Insinyur Praitno, MT. Bahwa keterangan ahli Praitno halaman 69 menyatakan proses penetapan lahan sebagai COCS adalah merupakan bagian dari bioremediasi. Karena proses bioremediasi diketahui di mana lokasi COCS yang akan diolah adalah tidak benar. Karena alasan anak kalimatnya tidak menerangkan pokok kalimat. Karenanya keterangan ahli yang menyatakan proses penetapan lahan sebagai COCS adalah merupakan bagian dari bioremediasi harus dikesampingkan. Lebih-lebih keterangan tersebut bertentangan dengan keterangan ahli Adichart, Dr. Lina Harjito, dan Profesor Dr. Udi Harto serta Dr. Sri Harjati yang menyatakan proses bioremediasi dimulai pada saat tanah yang terkontaminasi dicampur dengan bulking agent ditambah nutrisi, dicampur nutrisi, dicampur diaduk pakai eskavator. Disitulah baru dikatakan proses bioremediasi dimulai pada titik 0 sampai kemudian berproses sehingga TPH-nya turun maksimum 1% dikatakan bioremediasi selesai. Keterangan saksi Endah Rumbianti. 1. Bahwa fakta persidangan atas keterangan saksi Endah Rumbianti yang disampaikan oleh penuntut umum di dalam tuntutan pidananya ternyata tidak sesuai dengan yang sebenarnya disampaikan oleh saksi Endah Rumbianti di persidangan tanggal 6 Mei 2013. 2. Bahwa fakta persidangan atas keterangan saksi Endah Rumbianti yang disampaikan oleh penuntut umum di dalam tuntutan pidananya atau rekuisitur yang tidak sesuai dengan keterangan saksi Endah Rumbianti di persidangan tanggal 6 Mei 2013 antara lain sebagai berikut. A. Bahwa penuntut umum dalam tuntutannya pada halaman 61 alinea keempat menyatakan bahwa tugas saksi selaku ketua tim teknis penanganan lahan terkena tumpahan minyak mentah adalah tim insidentil yang dibentuk bulan September 2010. Sedangkan tugas saksi selaku ketua tim teknis dan seterusnya. Fakta di persidangan saksi Endah Rumbianti tidak menyatakan seperti itu. Bahwa di persidangan yang sebenarnya, saksi Endah Rumbianti menyatakan
bahwa saksi tidak pernah menjadi ketua tim teknis. Yang ada adalah itu bagian dari tim terpadu penanganan lahan terkena tumpahan minyak yang diketuai General Manager OE Hess pada Maret 2011. B. Bahwa penuntut umum dalam tuntutannya halaman 61 alinea kelima menyatakan bahwa yang menunjuk saksi selaku ketua tim teknis penanganan lahan terkena tumpahan minyak mentah dan Widodo Winua M. Nur selaku wakil di Sumatera Light North serta Kukuh Kertasafari Zulfan selaku wakil di Sumatera Light South adalah GMOE HIS IBU atau General Manager OE HIS Indonesia Business Unit Budianto Renyut dan seterusnya. Fakta di persidangan keterangan saksi Enda Rumbianti tidak menerangkan seperti itu. Bahwa di persidangan yang sebenarnya, Enda Rumbianti menyatakan bahwa sebelum saksi terlibat di tim itu atau terpadu, di bulan September, ketuanya adalah Budianto Renyut. Setelah itu terjadi penggantian jabatan pada bulan Maret adalah Bapak Wahyu Budiarto yang menjabat. C. Bahwa penuntut umum dalam tuntutannya pada halaman 61 alinea ke-6 menyatakan bahwa tugas dan fungsi dari ketua dan wakil ketua tim teknis penanganan lahan terkena tumpahan minyak mentah tersebut dan seterusnya. Fakta di persidangan saksi Enda Rumbianti tidak menyatakan seperti itu. Bahwa di persidangan saksi Enda Rumbianti menyatakan bahwa saksi bukan ketua tim teknis dan saksi telah meralat jawaban saksi di dalam BAP tanggal 15 Oktober 2012 pada pertanyaan nomor 6. Saksi pada waktu itu ada di dalam penjara. Pada waktu dokumen saksi dapatkan tidak ada kata ketua, yang ada hanya koordinator. Kata-kata ketua itu tidak ada. D. Bahwa penuntut umum dalam tuntutannya pada halaman 61 alinea ke-7 menyatakan bahwa tugas kontak person tim teknis penanganan lahan terkena tumpahan minyak mentah adalah dan seterusnya. Fakta di persidangan saksi Enda Rumbianti tidak menyatakan seperti itu. Bahwa di persidangan saksi Enda Rumbianti menerangkan bahwa kontak person itu tidak ada. Yang ada adalah orang-orang yang berkumpul bersama saksi pada waktu meeting bersama mengenai usulan untuk rencana pemulihan lahan terkena tumpahan minyak mentah terkait dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3. E. Bahwa penuntut umum dalam tuntutannya pada halaman 62 alinea kedua menyatakan bahwa tim teknis penanganan lahan terkena tumpahan minyak mentah pernah turun ke lapangan dalam rangka verifikasi lapangan oleh unsur KLH, yaitu Gunawan, Rosalin, Hari Nugroho, dan Dewan Pakar Kementerian Lingkungan Hidup antara lain Suwarno, Zakia, dan seterusnya. Fakta di persidangan saksi Enda Rumbianti tidak menerangkan seperti itu dan tidak menyebutkan unsur KLH, Gunawan, Rosalin, dan Hari Nugroho. F. Bahwa P. Penuntut umum dalam tuntutannya pada halaman 62 alinea keempat mengatakan bahwa ruang lingkup pekerjaan bioremediasi adalah survei untuk mengetahui volume tanah dan area lahan untuk dibersihkan, pengerukan dan pengangkutan tanah terkena tumpahan minyak mentah lalu dibawa ke Soil Bioremediation Facilities atau SBF dan seterusnya. Fakta di persidangan saksi Enda Rumbianti tidak menerangkan ruang lingkup bioremediasi seperti tersebut. Bahwa di persidangan saksi Enda Rumbianti menerangkan bahwa proses bioremediasi itu di Soil Bioremediation Facility atau SBF hanya untuk limbah yang TPH-nya di bawah 15%. Dan belum mencapai 1% sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 128 tahun 2003. G. Bahwa penuntut umum dalam tuntutannya pada halaman 64 alinea pertama menyatakan bahwa saksi sebagai manajer lingkungan atau HES PT CPI tidak terlibat langsung dalam pengolahan limbah lahan terkontaminasi tumpahan minyak mentah dengan sistem biologis atau bioremediasi, namun hanya menerima data pembersihan atau bioremediasi SLS Minas dan SLN Duri dan sekitarnya dari tim operasi Widodo, Kukuh, Muklis untuk dilaporkan ke KLH dan seterusnya. Fakta di persidangan saksi Enda Rumbianti tidak menerangkan seperti itu dan tidak menerangkan bahwa saksi menerima data